Dan juga tadi saya sempat mendengarkan banyak sekali soal yang Bapak Ibu berikan untuk kebaikan, itu juga amalan yang luar biasa. Termasuk tadi kita sudah menjalankan sholat subuh berjamaah. Ini suatu amalan yang punya nilai plus. Man sholat subha fi jama'atin faka'an nama lailakullah sholat lailakullah. Siapa yang sholat berjamaah subuh, maka pahalanya faka'an nama sholat lailakullah, seperti orang yang melaksanakan sholat malam semalam subuh. Luar biasa. Itu jamaah subuhnya, belum kopiah subuh 2 rakaat yang kita kenal sholat fajar itu. Sholat al-fajr khairun minan dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya yaitu lebih baik dunia dan seisinya. Jadi kita ini upaya sekali kalau kita kita perhatikan. Mudah-mudahan semua itu jadi satu catatan amal ibadah yang diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cerdas dalam menjalani hidup dalam perspektif Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pandangan Islam, hidup ini dirancang oleh Allah dengan penuh kemudahan bagi manusia. Jadi kalau ada seseorang yang merasa sulit, kalau gelisah, berarti itu kesalahan dari manusia itu sendiri. Karena Allah sudah merancangnya dengan benar-benar berjuang, tidak separuh hati. Buat astalahu, dia akan memilihkannya. Kita ini merupakan makhluk dunia. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan kalian di dalam agama, dalam hidup ini min haraj, dari kesulitan. Allah memberi kemudahan. Betapa hidup ini tidak mudah. Karena pertama, Allah sudah memberikan bakat kubur yang lengkap. Di dalam surat An-Nahl 78 Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Jadi yang mengeluarkan kita ini dari perut ibu-ibu dulu itu adalah campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena batuku, bukan karena tidak, bukan karena dokter, tapi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, pada waktu itu kamu tidak tahu apa-apa. Bahwa kaki dulu baik. Wa ja'ala lakum sam'a, kemudian Allah menjadi untuk kalian adalah pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal afidah dan hati pikiran. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Mari kita introspeksi tentang kejadian seperti awal seperti insyaallah. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 14, Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu
mudah sekali. Betapa tidak mudahnya, karena pertama Allah sudah memberikan perangkat hukum yang lengkap, yang bagus, yang aman. Yang kedua, pedomannya, tuntunannya, cara menjalani hidup ini itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi dan Rasulnya serta kitab suci Al-Quran Al-Karim. Dalam surat Al-Insan ayat 3, Inna hadaina sabila imma syakiran wa imma kafur. Sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk jalan yang benar kepada kita, kepada manusia ini. Imma syakiran wa imma kafur. Namun manusia ada yang syukur, ada yang kufur. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir ini termasuk orang-orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kenapa hidup itu mudah sekali? Di samping pertama tadi, berangkat hukum sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan untuk menjalani hidup sudah diberikan oleh Allah lewat Nabi dan Rasulnya serta kitab sejarah. Yang ketiga, segala kebutuhan manusia sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqarah masih, yaitu waladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah yang telah menciptakan untuk kalian, untuk kita, untuk manusia ini apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Jadi semua yang ada di dalam bumi ini dipersiapkan, disediakan untuk manusia. Jadi luar biasa, Allah sudah memberikan apa namanya itu kebutuhan manusia dan sudah disiapkan. Tinggal menjemputnya, tidak mencari titik menjemputnya karena sudah disiapkan oleh Allah. Harus berusaha. Nah, di dalam Allah menyediakan itu memang ada hal-hal yang tidak boleh dimakan, tidak boleh dilakukan, yaitu hal-hal yang haram. Namun itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, intinya dari ayat-ayat yang saya sebutkan di atas bahwa hidup hadirin jamaah yang saya hormati, sekarang bagaimana agar kita menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia, tidak hanya di dunia, tapi lebih-lebih di akhirat yang merupakan hidup yang hakiki, hidup yang sebenarnya. Jadi akhirat itu lebih kekal, lebih abadi ketimbang dunia. Bagaimana kita agar hidup itu menjadi bahagia, menjadi sukses di dunia, lebih-lebih di akhirat. Maka ada 3 langkah yang harus dilalui. Yang pertama, langkah pertama ini memantapkan tujuan hidup secara. Yang pertama, memantapkan tujuan hidup secara benar. Karena mantapnya tujuan hidup akan mempengaruhi perilaku manusia. Nopo tujuan hidup itu? Pak, tujuan hidup Pak Dunia itu tujuannya nopo? Nopo dolanan? Nopo sekedar menikmati rekreasi? Tujuan hidup ini kok tidak lain adalah
tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada harful nafi ma diikuti dengan harful istisna illa, itu adalah tidak ada lain, tidak ada lain tujuan hidup di dunia illa kecuali itu. Jadi kalau kita punya pengalaman dulu masih apa, kalau mengatakan kepada calon SD, aku cinta padamu, nanti ketemu di sana di Jumlah dan aku cinta padamu, itu masih belum kuat. Kalau sudah yang nanti mengatakan di dunia ini tidak ada yang saya cintai kecuali kamu, ini sudah kuat sekali, karena itu sudah kuat sekali. Kalau saya cinta padamu, nanti di tempat lain saya cinta padamu, itu banyak yang cintai. Kalau sudah tidak ada yang saya cintai kecuali la ilaha illallah, tidak ada Tuhan di dunia ini yang kita sembah illa kecuali Allah. Jadi kalau ada munafik diikuti dengan harful istisna, itu sudah tidak ada, sudah kuat sekali. Hadirin yang saya hormati, jadi kembali bahwa tujuan hidup di dunia ini adalah ibadah. Kalau ibadah berarti mengarahkan segala kegiatannya, aktivitasnya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mencari pujian orang, tidak mencari sanjungan orang, tidak menuruti hawa nafsu, tapi semata-mata tidak mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibadah yang dikuat agama maupun sosial kepada masyarakat. Hadirin yang saya hormati, karena Islam punya prinsip dalam hidup Al-An'am 1:2, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu prinsip hidup kita. Sesungguhnya sholatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Jadi intinya langkah pertama mengatakan tujuan hidup di dunia ini yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya melaksanakan kegiatan kita dengan kata lain yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu waktu urusan hati, tidak ada orang lain yang tahu. Ada lahirnya mengatakan ikhlas, ikhlas tapi hatinya menjorok kita tidak tahu. Jadi yang tahu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ulama memberikan keterangan bahwa ada talasum min alamatil ikhlas, ada 3 tanda keikhlasan seseorang. Yang pertama, istiwa'ul haqi wal dhammi minal amal, sama bila mendapat pujian atau mendapat kritikan atau hinaan dari masyarakat. Jadi kalau kita menjadi apa, pekerjaan apa, kemudian mendapat pujian orang, itu jangan berubah lagi. Sampai itu bacaannya pokoknya seperti Ustaz Imran dulu. Waktu iya saya dulu juara, saya jadi muda ada seperti saya, tidak ada yang lain langsung. Atau mendapat
lahmi wal dami minal amal, sama bila mendapat ujian atau mendapat hinaan atau kritikan karena dia melakukan lillah, karena Allah, bukan ingin mendapat ujian dari Allah. Yang kedua adalah wal isyanu ru'yatil amal bil amal, yaitu melupakan amalan-amalan yang sudah dilakukan, tidak diungkit-ungkit. Itu ciri orang ikhlas. Diungkit ini, kalau baca saya tidak jadi, saya dulu memberikan semen 1 truk pada yang sebagainya. Itu mengungkit-ungkit amalan sudah melupakan. Yang ketiga, ciri orang ikhlas itu adalah waktu sawabil amali fil amal, yaitu hanya mengharapkan pahala dari Allah di akhir. Jadi tujuannya adalah untuk akhir, bukan untuk ujian. Hadirin yang saya hormati, jadi itu yang pertama, bahwa langkah supaya kita sukses hidup di dunia dan di akhirat lebih-lebih, yaitu memantapkan tujuan hidup, yaitu karena Allah, menggunakan secara optimal, secara maksimal, secara sungguh-sungguh perangkat tubuh yang Allah berikan kepada kita, baik itu diberikan hati, diberikan pikiran, diberikan mata, pendengaran dan sebagainya, digunakan untuk kebenaran, untuk kemaslahatan umat, tidak yang lain. Besok di akhirat itu banyak orang-orang yang dikirim ke neraka jahanam, neraka yang paling dahsyat, paling terjadi. Karena apa? Karena tidak menggunakan perangkat hukum yang Allah berikan untuk kebenaran. Al-A'raf 179, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh neraka jahanam itu disediakan bagi orang golongan jin dan manusia. Golongan jin dan manusia yang bagaimana? Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha, diberikan hati, pikiran, la yafqahuna biha, tapi tidak digunakan untuk memahami, untuk berpikir hal-hal yang benar. Tidak digunakan untuk memahami dan berpikir di kalimat yang perjuangan apa, tetapi justru digunakan untuk berpikir tentang kesenangan-kesenangan pribadi, memuaskan hawa nafsunya. Seperti kita yang barangkali beberapa hari yang lalu mendengar tentang banyaknya musibah yang ada di Sumatera, di Tapanuli, di Sumatera Barat, banjir yang tanah longsor. Ini dikarenakan banyak orang yang lalas komunal, punya hati, punya pikiran, tapi untuk kepuasan hawa nafsunya, sehingga melakukan illegal logging, yaitu penebangan pohon hutan yang secara liar, sehingga terjadi banjir dan sebagainya. Nah, itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Qur'an 1 Dohal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak jelas kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydinas, karena olah tangan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar mereka merasakan sebagian apa yang mereka perbuat, lama yarji'un, akan mereka kembali, diingatkan oleh Allah, ditegur oleh Allah, kembali ke jalan. Kemudian juga dalam surat
peringatan la musibat lagi awalahu os. Takutlah kalian dengan bencana yang hanya tidak ditimpakan, oleh orang-orang yang zalim saja, tetapi orang yang soleh pun, yang tidak berdosa pun takut kena imbas, takut kena dampaknya. Jadi kalau ada di kampung itu, di desa itu ada suatu kemaksiatan, kezaliman yang mungkin dibiarkan saja, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada tawasul, tidak tawasul tersebut, bisa saja Allah menurunkan bencananya. Karena tadi itu orang-orang yang soleh mungkin mendiamkan kemaksiatan, tidak ada dakwah, tidak ada taat. Hadirin yang saya hormati, seperti kegiatan pengajian seperti ini yang luar biasa. Saya lihat ini seperti Jumatan, pulau mengaji ini Jumatan pada pengajian yang luar biasa. Kemudian lanjut sunnahnya, tapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran, untuk membaca Al-Quran, membaca buku agama, melihat ada sebagainya, tetapi digunakan untuk melihat kemaksiatan, maka mereka bukan masuk dalam jahannya. Artinya disediakan neraka jahanam. Yang ketiga, walaupun ada ulayas ma'unannya, diberikan telinga manusia, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan apa yang baik, seperti kita sekarang ini mendengarkan ceramah, pengajian, mendengarkan isyarat, ini luar biasa. Itu tidak, telinga diberikan, digunakan untuk mendengarkan kemaksiatan, mendengarkan fitnah, gosip dan sebagainya. Mulai karena mereka itu seperti binatang, baru Allah bahkan lebih sesat daripada binatang. Kalau manusia berwajah juga diikuti, dikuasai oleh manusia, itu melebihi binatang. Semen dimakan, aspal dimakan, pohon dimakan dan sebagainya. Tapi kalau budaya mungkin suka saja sudah selesai. Kambing di TP yang tidak mau, di sambungan tidak mau. Kalau manusia, kalau sudah dikuasai kalau manusia, semua kejahatan akan dilakukan. Maka Allah dalam surat Al-Baqarah 179 itu disediakan neraka jahanam. Diberi akal tidak digunakan, maka tidak digunakan, air di telinga juga begitu. Hadirin jamaah yang saya hormati, jadi langkah kedua supaya kita selamat adalah menggunakan segala pemberian Allah, perangkat Allah berikan kita yang berkah ini untuk kebaikan, untuk menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, langkah apa yang dilakukan, yaitu hidup dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita berupaya untuk hidup di dunia ini, hidup di taat kita, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seiring dengan bertambahnya usia kita dan berkurangnya umur kita, mari sekali lagi kita berusaha untuk hidup di taat kita, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, beramal
menjadikan baik laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh, tapi dengan catatan bahwa mungkin dia orang beriman, tidak orang kafir, maka Allah menjanjikan falamu hiyana, maka Allah niscaya kami memberikan kehidupannya hayatan kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia. Itu janji Allah. Janji Allah itu benar. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Tapi manusia banyak yang tidak sabar, sehingga ambil jalan pintas. Padahal kalau Allah berjanji itu benar adanya. Karena sudah dinas, inna wa'dallahi haq. Karena sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Siapa azroh diaksan maka juga akan diberikan pahala dengan pahala aksan yang lebih baik, yang lebih banyak dengan apa yang kita lakukan. Jadi amal-amal yang kita lakukan, insya Allah akan dapat pahala ibadah yang lebih baik, yang lebih banyak, tidak muskro, tidak sia-sia. Dan kita harus yakin, kita kan orang Islam, iman kepada hukum iman. Salah satu di antaranya iman kepada kita Allah. Salah satu kita Allah adalah Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa orang beramal itu akan dibalas yang berbeda, yang berbeda. Maka mari kita gemar, senang untuk bersedekah, untuk menabung pahala. Karena tujuannya itu supaya samulah mawasimu yang kita kejar, samulah mawasimu berikan kebalikannya. Bahwa ini syahiriyah, kalau itu adanya kita akan hidup yang hidup di surga. Pada kita adalah membangun suatu keberuntungan, kebahagiaan. Di dalam surah Al-Ahzab wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad maka sungguh fauzan, yaitu beruntung, fauzan 'azima, dengan keberuntungan yang besar. Hadirin jamaah yang saya hormati, jadi mulai 15 menit saya tutup dengan kesimpulan. Jadi yang penting kita tahu kesimpulannya, bahwa hidup ini tidak sulit karena Allah merancang dalam hidup ini dengan penuh kemudahan. Alasannya karena kita sudah diberikan berangkat tubuh yang lengkap. Yang kedua, pedoman dalam menjalani hidup ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kebutuhan hidup manusia sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita mantapkan